Halo rekan-rekan, welcome back to Investor Channel. Jadi channel ini membahas mengenai hukum dan investasi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pertarungan merek. Jadi kalau kita ikutin beberapa waktu yang lalu, Sandi Purnamasari, yaitu istrinya Juragan 99, itu melaporkan Putra Siregar ke Bareskrim. Jadi pelaporan itu berkaitan dengan merek. Jadi dilaporkan berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terhadap merek yang telah terdaftar. Tapi akhirnya polisi menyatakan bahwa perkara tersebut tidak naik ke penyidikan. Nah, baru-baru ini kalau kita melihat melalui SIPP Pengadilan Negeri Medan, maka berdasarkan SIPP tersebut, di sana ada perkara nomor 2 PD Presus merek tahun 2022 di PM Medan itu, penggugatnya Sandi Purnamasari dan tergugatnya Putra Siregar. Nah, apakah ini berkaitan dengan kelanjutan pertarungan yang sempat sebelumnya ada di Bareskrim berubah menjadi pertarungan di pengadilan? Mungkin saja iya. Tapi berdasarkan SIPP, ini kan informasi publik ya, yang bisa kita akses bersama. Di sana kelihatan bahwa pertarungan itu sudah dimulai sejak 15 Maret tahun 2022 ini. Jadi ya kurang lebih hampir 20 hari lah sejak perkara ini didaftarkan. Jadi apa yang menjadi pertarungannya? Nah, kalau kita baca dari SIPP tersendiri, terutama berkaitan dengan petitum, maka Sandi Purnamasari menggugat PS Store Glo ya, PS Store Glo. Jadi MS Glo menggugat PS Store Glo. Tapi kalau kita melihat di PDKI merek, sebenarnya MS Glo ini dimiliki oleh PT Cosmica Cantik Indonesia. Jadi legal standingnya adalah PT Cosmica. Apakah ini sudah dilakukan peralihan mereknya ke Sandi Purnamasari, itu kita tidak tahu. Biasanya kalau yang namanya gugatan itu, kalau digugat hak mereknya atas nama PT, maka penggugat itu adalah PT. Tapi ini penggugat adalah Sandi Purnamasari. Nah, apakah mungkin ini telah terjadi peralihan merek dari PT ke pribadinya Sandi Purnamasari? Bisa saja itu terjadi. Tapi sebagaimana yang kita ketahui adalah PT merupakan badan hukum yang dia seolah-olah bisa bertindak sendiri seperti itu. Jadi biasanya kalau gugatan diajukan merek terdaftar atas nama PT, maka gugatan juga atas nama PT. Nah, PS Store itu sendiri, PS Store Glo ya, terutama PS Store Glo itu kan kalau kita lihat di PDKI merek itu terdaftar atas nama PT PS Glo Kosmetik Indonesia. Jadi pertarungan ini sebenarnya lebih berat di kelas 3, walaupun memang PS Store Glo sendiri itu mendaftar di kelas-kelas yang lain. Ada juga yang kemudian terdaftar dengan atas nama PT yang berbeda. Jadi ada yang terdaftar atas nama Putra Siregar sendiri itu PS Store Fomen gitu, PS Store Fomen di kelas 3. Tapi yang dipersoalkan di Pengadilan Negeri Pengadilan Niaga Medan ini adalah kelas 3 atas nama MS Glo bertarung dengan PS Store Glo. Jadi kalau dari kacamata konsultan sendiri, kalau kita melihat dari sisi penggugat sendiri, kita nggak tahu nih dokumen hukumnya kayak gimana. Tapi kita melihat ada sedikit kejanggalan. Kejanggalan dalam artian penggugat dan tergugat ini, kalau berdasarkan PDKI merek ya, berdasarkan PDKI merek, dua-duanya tidak punya legal standing gitu. Satu misalkan kita sebutkan nama Sandi Purnamasari sebagai penggugat. Nah, MS Glo yang terdaftar di PDKI merek itu atas nama PT Cosmetica Cantik Indonesia. Nah, untuk kelas PS Store Glo yang di-issue oleh Sandi itu, rata kalau kita mengecek di nomor IDM-nya itu terdaftar semuanya atas nama PT PS Glo Kosmetik Indonesia yang berdomisili di Jakarta. Tetapi ini pertarungannya ada di Medan. Nah, ini kita nggak tahu apa strategi yang akan dimunculkan oleh kuasa ya, terutama dari Sandi Purnamasari. Paling tidak ini menjadi pembelajaran bagi kita konsultan kalau ini kemudian berlanjut hingga ada putusan pengadilan. Apa pembelajarannya? Nah, kalau Glo sendiri, kalau kita melihat dari PDKI merek ya, PDKI merek Glo itu didaftarkan oleh banyak orang ya. Terutama kalau kita bisa mengecek itu ada J Glo Foreman misalkan. J Glo Foreman itu terdaftar di kelas 3 atas nama Tika Satika. Jadi artinya apa? Artinya Glo itu sendiri tidak bisa diklaim sebagai merek seseorang gitu. Nah, di PDKI merek juga kita nggak ngelihat bahwa si penggugat itu menyebutkan bahwa dia merek terkenal, sehingga terganggu ada merek lain yang terdaftar di kelas yang sama.
Nah, kalau dilihat dari isunya konsultan, misalkan kita sebagai konsultan KI melihat MS Glow, ya kalau MS Glow itu kan sebenarnya nggak MS Glow secara tunggal yang terdaftar di PT KI merek. Ada MS Glow for chat, ada for-nya, ada segala macam gitu. Jadi panjang ya, MS Glow / for titik-titik gitu, ada panjang. Nah, MS Glow-nya sendiri terdaftar atas nama PT Cosmetica. Nah, kalau kita melihat Glow-nya itu, apakah bisa didaftarkan atau dimonetize oleh satu pihak? Kelihatannya sih tidak bisa. Buktinya apa? Buktinya ketika mereka sudah terdaftar di 2018, kemudian di tahun-tahun berikutnya ada yang daftar J Glow for Men juga diterima oleh pemeriksa merek. Artinya untuk kata Glow itu tidak bisa dimonopoli gitu. Nah, pertarungan ini kita nggak tahu pertarungan apakah ada pasar yang terganggu. Kita tidak masuk ke wilayah itu. Tapi paling nggak dari sisi konsultan kekayaan intelektual atau kita paten.co.id sendiri sebenarnya ingin melihat kalau kemudian gugatan ini diterima oleh majelis hakim, tentu ada pembelajaran apa pertimbangan majelis hakim. Nah, karena pertama menurut kita di sini dua pihak yang sebenarnya dua-dua itu bukan ya bahasanya bukan pihak yang terdaftar sebagai pemilik merek. Ya kita nggak tahu di belakang ini sudah ada peralihan atau enggak. Tapi dari PT KI merek kita melihat itu tidak ada peralihan. Itu satu. Nah yang kedua, mempertaruhkan pertarungan mengenai Glow tersendiri. Ternyata kalau ini terus terjadi, Glow selanjutnya berarti kan harus dibatalkan gitu. Terutama yang terdaftar di kelas 3. Nah selebihnya ada isu yang paling menarik kalau kita lihat di sisi uraian. MS Glow maupun MS Glow for Men misalkan, itu deskripsi terhadap kelas 3-nya itu sangat sedikit dibanding dengan PS Store. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita juga melihat di PDKI merek ada merek identity atau rasaku dengan 3 orang yang berbeda atau 2 orang yang berbeda memiliki, hanya karena masing-masing pihak itu tidak memiliki uraian yang sama, kelasnya sama, uraiannya yang berbeda. Nah, apakah kemudian dengan uraian yang berbeda di luar uraian yang apa yang diklaim oleh MS Glow dan PS Store Glow itu bisa terdaftar dengan pihak yang lain yang mendaftar dengan Glow? Rasa-rasanya ini menjadi pembelajaran ya. Terutama kita berharap kalau kasus ini kemudian lanjut sampai Mahkamah Agung, ada pertimbangan Mahkamah Agung berkaitan dengan pertarungan ini. Nah, di sisi SIPP Pengadilan Niaga itu, kita tidak melihat bahwa Sandi Purnamasari sebagai penggugat itu menyampaikan bahwa merek dia adalah merek terkenal. Biasanya dalam gugatan pembatalan merek, si penggugat itu selalu mengatakan bahwa merek dia adalah merek terkenal, sehingga merek yang lain terdaftar itu harus dihapus dari daftar umum merek. Kenapa dihapus? Karena itu ya bisa mengganggu bisnis dan segala macam. Nanti ada alasan hukum dan ada alasan bisnis yang kita sampaikan ke pengadilan. Tapi di SIPP ini yang kita lihat tidak menyebutkan, hanya mereka mengatakan bahwa MS Glow dan MS Glow for Men itu adalah terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek penggugat yang terdaftar. Jadi dua-dua terdaftar, salah satu merasa bahwa bisnisnya terganggu, mungkin itu meminta untuk pembatalan di pihak yang lain. Dan apakah ini sangat biasa terjadi di pembatalan merek? Hanya saja yang menarik bagi para konsultan, ini dua orang ini yang nama-namanya ini tidak terdaftar di PDKI merek gitu. Walaupun ya mungkin di belakang itu mereka owner, pemegang saham atau apapun. Tapi yang biasanya kalau itu bicara mengenai badan hukum, ya badan hukum tuh badan hukum kan gugatnya. Seperti itu kira-kira. Nah makanya kita bilang apakah ini ada perjanjian peralihan merek atau enggak ya. Itu kalau ada mungkin mereka punya legal standing yang cukup kuat. Nah di sisi yang lain yang menjadi concernnya adalah kalau ini dibatalkan karena ada persamaan pada pokoknya, yang menurut kita ada persamaan pada pokoknya mungkin analisanya, dan majelis hakim merasa bahwa itu ada persamaan pada pokoknya, maka untuk Glow yang lain apapun itu yang terdaftar di kelas 3 sudah pasti nanti akan ditolak oleh Dirjen KI. Jadi itu isu yang paling menariknya. Dan di gugatan ini juga kita nggak melihat adanya gugatan ganti rugi ya, karena ini gugatan hanya bicara mengenai pembatalan merek saja. Jadi kalau merek ini dibatalkan, otomatis MS Glow bisa monetize atau kemudian monopoli terhadap merek dagang MS Glow atau Glow yang dia daftarkan di kelas 3 untuk
secara keseluruhannya. Jadi apa yang ingin kita sampaikan adalah kasus ini patut kita ikuti, karena kita juga sebelumnya mengikuti bagaimana pertarungan Gudang Garam melawan Gedung Baru dan segala macam, dan mereka memenangkan pertarungan di Pengadilan Tiaga, dan sekarang kasus tersebut ada di Mahkamah Agung. Nanti putusan Mahkamah Agungnya kita yakin bahwa semua orang akan mengutip menjadi pembelajaran-pembelajaran, karena ini ilmu hukum yang terus berkembang. Demikianlah video singkat kami mengenai pertarungan MS Glo dengan PS Store Glo. Mudah-mudahan apa yang dipertarungkan oleh para pihak ini menjadi pembelajaran bagi banyak orang, terutama di sana yang belum mendaftarkan merek. Yang terdaftar saja ini masih terjadi pertarungan. Konon yang daftar lawan yang belum terdaftar, nah itu sudah pasti menang sebelah gitu. Nah ini yang terdaftar dengan terdaftar aja melakukan pertarungan, dan ini menarik untuk kita semua ikuti. Demikian video singkat ini. Terima kasih telah menonton. Salam Investo.